lingkungan pemasaran. Melalui presentasi ini, kita akan mempelajari lingkungan pemasaran untuk memahami faktor-faktor penting yang mempengaruhi strategis pemasaran yang efektif. Lingkungan mikro. Yang pertama, pesaing lokal. Persaingan bisnis lokal dapat mempengaruhi keuntungan dan reputasi perusahaan. Yang kedua, pemasok. Masok yang andal adalah penting untuk memanfaatkan produk berkualitas tinggi yang selalu tersedia. Yang ketiga, konsumen. Memahami kebutuhan dan preferensi konsumen memungkinkan perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada produk. Yang keempat, tim internal. Tim yang efektif dan terkoordinasi adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan pasar. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan makro. Yang pertama ada ekonomi. Kondisi ekonomi dan faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan kesetaraan pendapat mempengaruhi keputusan pemasaran. Yang kedua, teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan solusi baru untuk pelanggan dan memperbaiki proses bisnis. Yang ketiga ada budaya. Budaya dan nilai-nilai sesuai mempengaruhi perilaku konsumen dan preferensi pasar. Yang terakhir ada pengaturan, kebijakan dan undang-undang seperti perpajakan dan hukum perlindungan konsumen berdampak pada bisnis. Analisis SWOT. Yang pertama itu strength, mengidentifikasi kekuatan perusahaan, memungkinkan pengembangan strategi pemasaran unik yang memanfaatkan keunggulan kompetitif. Yang kedua, opportunities, mengidentifikasi peluang pasar, memungkinkan perusahaan untuk mengejar strategi ekspansi dan memperkuat posisi dalam industri. Yang ketiga, weaknesses, pengenalan kekurangan pada bisnis, membantu menghindari risiko dan memperbaiki proses. Dan yang keempat adalah threats, mengidentifikasi ancaman eksternal seperti pesaing, perubahan regulasi atau teknologi, membantu perusahaan mempersiapkan diri untuk risiko dan menghindari dampak negatif. Halo, saya Charlie. Saya akan membacakan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada 3. 1. Segmentasi pasar. Mengidentifikasi kelompok pelanggan dan mengembangkan produk atau strategi pemasaran yang sesuai dengan masing-masing kelompok. Yang kedua, penentuan harga. Menentukan harga yang sesuai dengan kemampuan pasar dan menarik bagi pelanggan. Yang ketiga, distribusi. Memastikan produk tersedia di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Berikut penerapan konsep pemasaran global. Yang pertama, penyesuaian budaya. Mempertimbangkan perbedaan-perbedaan budaya dalam strategi, pemasaran global memungkinkan untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan internasional. Yang kedua, kolaborasi internasional. Bekerja sama dengan perusahaan global dan memperluas jangkauan pasar, memungkinkan perusahaan untuk mencapai hasil pengembangan produk yang lebih besar. Yang ketiga, logistik global. Logistik yang tepat dan efektif memastikan produk dapat mencapai pasar global dengan cepat dan efisien. Kali ini implikasi digitalisasi pada lingkungan pemasaran. Yang pertama, perilaku pelanggan. Teknologi mempengaruhi perilaku dan preferensi pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang sesuai. Yang kedua, interaksi pelanggan. Media sosial dan teknologi memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan yang langgeng. Yang ketiga, pemasaran digital. Strategi pemasaran digital memungkinkan perusahaan untuk mempengaruhi audiens secara global dengan biaya yang rendah. Demikian dari kami, terima kasih.